sangat tangguh. Ada juga VPE yang berisikan pemain-pemain PW88 dan juga dari Mega. Betul. Yang tampaknya bakal bermain dan juga perang dengan tim S2G. Iya. Lu ngomong-ngomong Mega, gue jadi keinget apa yang dilakukan sama Stun waktu itu. Fiat. Oh iya, sama Rod Fiat juga, sama Stun. Dimana mereka nge-split cukup jauh, tapi bisa ngedapetin ya proses-proses dan ratain lawan dengan sangat cepat. Iya, pada zamannya itu bisa dibilang pionir ya. Dia menjadi satu orang pertama Mega! yang melakukan scouting dari tim. Itu dia. Dari tim Mega! Nah. Nah, Mega, Rod Fiat waktu itu bareng sama si Stun, bareng sama siapa lagi ya? Online. Oh iya, online 24. Online 24. Gue inget itu. Alright, kita bakal melihat kali ini Vampire dengan line up yang mereka bawa dari masa lalu juga karena ada Stun di bagian tim mereka. Tapi Granat sudah mulai dimasak karena luar masih belum bisa mendapatkan damage yang begitu dalam sampai mendapatkan knockdown. Granat berikutnya bakal dilemparkan kembali. Ini dia saling mengadu granat. Akankah ternyata connect terlebih dahulu? Stun mendapatkan satu dan through the smoke yang begitu cepat tadi dilakukan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah trade talk. Ini dia, apa nama senjatanya? G36C. G36C, betul. Ya, tapi tentu kita bakal lihat juga tampaknya beberapa memori mulai muncul lagi kali ini. Sudah mulai kebentuk lagi, tapi Ravenclaw terlalu terbuka, terlalu pede. Dia pun knocked out kali ini, membuat keadaan bagi tim S2G dan juga dari Vampire cukup berimbang. Ya betul, tapi kalau kita lihat dari Swipe, dia masih bisa bertahan dengan smoke yang akan di pop up untuk menyelamatkan rekannya. Tapi Stun membackup dari bagian lain lagi, sementara Ravenclaw harusnya bisa diselamatkan. Jadi kan posisi yang dipunya oleh Vampire saat ini. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari uang yang diperoleh. Sudah ada ranking buat reward juga. BTR sudah mengantongi total $3.000. Sedangkan S2G $24.000. Gila cuy, ratusan juta rupiah akan menuju ke S2G. Mereka tadi dapetin banyak sih Flo. WCD, Elim. Swap tapi dapet. Special Elim. Dapat apa dia? Ini first special elimination. Special Elim. Granite. Oke. Spesial tuh kalau nggak salah antara granat sama lindasan mobil kan? Iya, Molotov nggak dihitung. Gue mau nanya, kalau pakai crossbow, special elimination nggak? Harusnya iya. Harusnya iya. Panci juga iya. Harusnya iya. Oh, wait, Bigetron dipotong oleh S2G. Misteri tadi yang terpick off dipulangkan begitu saja bertukar lebih, tapi Zuxi memberikan balasan dari ujung jembatan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sangat-sangat disayangkan tapi masih dicoba lagi oleh seorang Zuxi, tapping fire through the smoke. Dan ini agak aneh kalau kita lihat Bigetron tidak memiliki Dacia karena biasanya mereka berempat Dacia semua. Ya biasanya mereka King of Vikendi dengan Dacia yang berjejer. Kali ini mereka bakal harus mengandalkan Crispy Car yang cukup berbahaya. Tapi S2G mereka lawan BTR iya, lawan VPE juga iya, dan satu persatu lawan mereka mulai dipretelin nih. Ya, mulai dipretelin satu persatu dan Nikma juga berhasil mendapatkan satu elimination mereka, sementara Rat juga sedang berperang dan berhasil mendapatkan backline dari S2G. Satu persatu sudah mulai dihilangkan kali ini. Bermain di bagian bawah jembatan ternyata mampu untuk mendapatkan backstep karena pemain S2G. Itu malah ngasih sedikit nafas loh buat BTR. Yap, jadi di BTR nggak terlalu difokus juga oleh tim S2G, mereka punya ruang gerak dan malah serang S2G, VPE, saling tumbang-tumbangan, saling bonyok-bonyokan. Harusnya BTR bisa survive dari area ini dengan satu elemen mereka sudah kantongi di awal permainan. Tapi kita lihat juga dari tim S2G, tampaknya mereka nggak banyak nih ruang gerak yang bisa dimainkan. Bahkan Schwab bakal di spray down menggunakan G36C tapi gagal mendapatkan target yang seorang Silas incar tadi. Ya betul sekali, dan lihat apa yang dilakukan oleh S2G, mereka sedikit menahan tembakan mereka karena sudah kehilangan dua anggota. Terpick off oleh pemain yang tiba-tiba datang menuju ke bagian kompon mereka. Sementara Bigetron dengan 3 pemain yang tersisa, mereka masih terlihat dengan tempo yang agak lambat. Namun Zuxi sudah bersama dengan seorang Luxi dan Genfos lah yang akan membackup dari bagian belakang. Ini antara Luxi yang nge-backup atau Zuxi, Genfos bakal tabrak, Luxi yang nge-backup. Tergantung sih, tergantung dengan situasi dan juga kondisi. Tapi lihat dari Zuxi, dia pun sudah mulai memindahkan kendaraan, coba mengamankan kendaraannya dikarenakan zonanya pas. Port Pasta. Oh, wait, ini zona legend coy. Ini legend. Ini zona legend pada masanya dan masih menjadi legend. Wow, Vikendi masih menjadi legend untuk kita semua untuk dari segi zonanya ya guys ya. Kalau tidak 50% air darat ke arah port, 50% air darat ke arah Dobromesto. Iya, tampaknya kali ini masih juga Port Pasta muncul kembali dan membuat tim-tim di PMUI ketar-ketir, bingung, pusing 7 keliling. Iya betul, ini zona yang memusingkan banget dengan posisi daratan yang tidak terlalu banyak tentunya. Dan kita ingat, harusnya di bagian tentaranya port, itu ada satu kapal yang nyangkut di arah S yang biasanya dipakai buat hiding. Zaman dulu gue ingat di PMPL
Padahal itu DG. Iya. Pemain DG ngumpet dari tempat tersebut. Tapi tampaknya dari BTR mengantongi poin kedua mereka. DWG yang lagi lewat menjadi korban dari Bigetron Red Aliens dan juga dari tim S2G yang sama-sama mengisi area yang bersampingan. Iya betul, mereka masih bertetangga tapi masih belum saling bertemu tentunya dengan kondisi mereka yang masih berdekatan juga. Tapi tiba-tiba dari DWG mereka memilih lawan lain, tidak melawan karena Bigetron. Mereka menembak menuju ke arah Vampire dan satu persatu anggota dari Vampire berhasil diamankan. Stop, dihentikan langkahnya di menit ke-11. Iya, tampaknya belum ada tim yang pulang ke arah lobby, tapi ada beberapa player total dengan hitungan 6 player yang sudah mulai pulang, lebih malah 12 player yang sudah pulang ke arah lobby, yang buat banyak banget nih tim yang udah bonyok di keadaan memasuki menit ke-12 kali ini. Iya, Nikma juga sudah mulai bonyok, mereka bakal ditabrak sama Alpha 7. Ada Revo dengan granatnya sudah mulai dimasak, akan dilemparkan ke bagian sebuah ruangan, tapi dari arah Raduf juga sudah, Rauf maksud gua, sudah melemparkan granat juga. Lemparan granat lagi berarti ke bagian broken wall, hanya sedikit memberikan space damage karena pemain-pemain dari Alpha 7 masih bisa bertahan, tapi Rauf di dalam rumah dan ada tembakan dari seorang Hamoni. Satu orang yang tertinggal di bagian belakang berhasil diamankan begitu saja, namun dua orang bakal diamankan kan? Hampir rata, tapi Karin Hola yang berhasil menjadi penyelamat untuk Alpha 7. Yap, Karilho, clutch lawannya, tapi berapa lama mereka bisa bertahan? STE pun action, sudah memantau, sudah memberikan aksi kepada lawan-lawan sekitar area mereka, termasuk A7 yang tadi hampir di clutch, tapi menang mental, nge-clutch balik nih Pasta. Ya, karena hampir tidaklah pernah cukup tentunya. Dan One Gaming masih bertahan, salah satu anggota mereka tadi terpick off oleh pemain dari Bigetron Red Aliens dan Vampire. Kalau kita perhatikan, mereka hanya menyisakan 2 anggota mereka saja. BTR dengan 3 anggota tentu masih bisa bermain dengan efektif juga, tapi lihat dari tim S2G dan juga dari VPE bakal bertemu depan-depanan kali ini. Silas sudah mengokang bom, tapi bisa by one get pun one sih. knock out kali ini oleh seorang dari pemain DE, membuat keadaannya cukup susah untuk baik dari tim VPE, dari tim S2G dan juga dari BTR. Masih belum berhasil tadi, tapi ada DBS di tangan seorang Swap. Akan bergerak maju ke depan sana, namun Swap lebih memilih mengamankan posisi high ground-nya. Kepalanya sudah mulai kelihatan, akan dihantam dari bagian atas. DBS masih belum bisa mendapatkan satu, tapi dia berhasil mendapatkan satu orang yang bersembunyi di bawah sebuah bebatuan ini. Tinggal satu pemain lagi yang masih menggocek-gocek saja. Kalsi tertangkap ternyata oleh Star Wars dari bagian belakang dan hilang sudah S2G menuju ke arah lobby. Oke, S2G pulang ke arah lobby, kita bakal lihat ini circle pun Air utara lagi. Lumayan sulit bagi tim-tim. Mohon maaf, saya mau bertanya, itu siapa yang mau ngambil supply di bagian ujung sana? Benar aja, lumayan $1,000. Lumayan $1,000 ya. Kayaknya supply nggak jadi prioritas orang buat ngumpulin duit nggak sih? Iya, karena kan nggak terlalu worth it, takutnya terlalu open. Sehingga yang ngambil tuh yang ya udah yang dekat-dekat aja. Oke. Itu yang ngambil berarti yang emang udah deket banget, udah secure posisi, udah ngamanin posisi, udah ambil supply-nya. Lumayan, $1,000, easy 15 juta. Easy. 15 juta. Swipe, turun, belum meledak itu tadi mobilnya. Dia harus meledakin sendiri. Loh, Tidak diledakin oleh lawannya, tapi dari Juri bakal maju ke depan dan bakal knock out oleh tim lawannya, itu A7 yang sudah bersiap untuk menyambut dia. Nggak cuma layangan yang bisa nyangkut, tapi rotasi mobil juga bisa nyangkut tadi, menjadi malapetaka untuk Damwon Gaming karena mereka hilang dengan sangat cepat, dengan sekejap mata langsung digerebek tadi sama pemain-pemain Alpha 7. Oke, Alpha 7 setelah tadi clutch dari Karilho, kali ini mereka sudah kembali lengkap dengan keempat player mereka dan sudah 5 elim dikantongnya oleh tim Alpha 7. Yeah. Bahkan dari VPE pun tumbang di posisi ke-9 dan hanya membawa kali ini 3 elim oleh mereka menuju ke arah lobby. Betul, dan ini kan kita sedikit nostalgia Flo ya. Ada beberapa nama yang kayaknya gue udah jarang lihat, kayak Arm John dari Illuminate. Godard. Ada masanya, Godard juga entah sekarang mereka ada di mana. Terus siapa lagi? Pons ya. Gue nggak tahu sekarang dia ada di bagian mana. Rodfiat masih sempat terlihat waktu itu. Stone juga masih terlihat sekarang. Online 24 kemana? Gak ada. Terakhir gue tahu masih aktif main sih itu. Si Stone. Rodfiat di Mega juga kan dia nggak pindah. Kayaknya mau online deh waktu di Mega lagi deh. Cuma online nggak kelihatan lagi apa dia ganti nama sebenarnya. Kadang kan ada yang kayak ngerasa namanya udah nggak wangi lagi, terus tiba-tiba nyari nama baru lagi supaya lebih fresh mungkin kayak yang dilakuin sama Boboho. Mungkin memberikan personality yang berbeda juga, memberikan aura yang berbeda juga, tapi ya belum ada info sih. Belum ada info ya. Dari hal itu. Atau teman-teman dari Purple Mood pada masanya. Zooms. JZ, Jasper, Zooms. Nama-nama yang udah jarang kita lihat karena regenerasinya ternyata tidak hanya cepat terjadi di Indonesia ya, tapi di negara-negara lain juga, regional lain juga kita ngelihat regenerasinya cepat juga ternyata. Ya, muncul nama-nama seperti Tony K, muncul juga nama-nama lain seperti Yuhai di negara lain, sehingga banyak anak-anak lama tanda kutip
malah termakan oleh waktu. Ya itu dia, kalau kita mengenang masa lalu tadi terlihat kapal yang gua maksud dan tiba-tiba Red Ice memberikan tembakan dengan sangat lengket tadi. Chair berhasil, atau Cari, sorry bukan Chair tapi Cari berhasil ngedapetin satu anggota dari Red. Oke, kita bakal di Rat pun harus bertahan di area rumah mereka. Trading dilakukan cukup pede tapi A7 mengganggu tim Dead Ice guys dari jarak jauh membuat mereka knocked out dan gagal membangun serangan ke para tim Rat. Ya betul, sementara Kaito kali ini dengan Molotov yang dilemparkan membatasi pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain yang bakal datang dari bagian sebelah kanan mereka. Dead Ice masih mencoba untuk menghentikan beberapa pergerakan yang dibangun oleh Rat di bagian dalam sebuah compound, tapi ada Bigetron di bagian belakang dari dua tim ini. Oke, tiga tim ini dalam posisi cukup sulit karena depan mereka zona kelima. Ini bukan zona yang mau TB terlalu lama lagi dan zonanya memang cukup sakit. Sehingga ini tiga tim perlu lepasin lock dan perlu menuju ke arah zona. Betul, temponya tiba-tiba ngelambat loh. Tadi gue ngeliat tempo yang udah lumayan cepat tapi tiba-tiba sekarang menjadi agak sedikit lambat. Dan Rod tadi berhasil mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari Dead Ice. Namun masih belum ada confirm elimination yang mereka lakukan sejauh ini. Tapi lihat dari Stalwart Flow, 6 elimination. Lumayan. Baru masuk ke mid game. Iya betul, mid game sekarang lagi berjuang ke arah late game dan mereka sudah mendapatkan 6 elimination through the smoke diberikan oleh pemain dari Rat tentunya kali ini. Maunir tadi berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown atau sebuah confirm elimination tapi sepertinya on top sudah berhasil bangkit kembali. On top sudah bangkit kembali, tapi kita bakal lihat dari seorang Cari untuk membangkang dan A7 terus mengganggu pergerakan dari tim Dead Ice guys dari jarak jauh dari tebing yang begitu enak pakai di arah pantai. Ini Alpha 7 juga nyayur kalau lo perhatiin. 8 elimination sudah mereka amankan. Bahkan mereka berhasil memulangkan secara utuh dari Dead Ice menuju ke arah lobby. Bahkan mereka juga ingin mencari korban berikutnya. Kali ini Rat yang bakal menjadi target dari tim Alpha 7. Iya, kita bakal lihat ini dari BTR pun tidak berdiam begitu saja. Mereka pun terus menerobos pertahanan area dari kota dan mendapatkan beberapa elemen tambahan sembari mereka berjalan menuju ke arah zona. Ya betul, Gen Force kali ini sudah mulai mengintip dari bagian depan. Sementara Luxi yang bakal membackup dari bagian belakang. Cukup dekat dengan mereka ada Stalwart yang berusaha untuk mereka ambil through the smoke berikutnya. Masih belum bisa mendapatkan korban karena Stalwart. Gen Force masih penasaran untuk mendapatkan knockdown berikutnya. Tapi granatnya bakal connect. Luxi berhasil mendapatkan satu scry tumbang dan itu dia. 2 granat dari Luxi mampu untuk memulangkan Stalwart menuju ke arah lobby. Iya, tampakan dari BTR kali ini cukup on fire. Kembali ke map raja mereka. The King of the Candy is back. Ya, King is back kah? Ini kalau Bigetron Chicken Dinner sih gue bakal bilang The King is back. King is back. Terbukti. Meninggalkan Viking itu begitu lama kembali sebagai juara. Ya betul sekali, dan sekarang revive akan dilakukan oleh Gen Force untuk menyelamatkan seorang Luxi. Tapi di bagian lain dari 7C, mereka melihat pergerakan dari Falcon yang ada di bagian laut, berusaha untuk mendapatkan korban-korban dari burung yang terjebak di arah lelautan saat ini. Oke, kita bakal dari seorang Spray God. Terus menahan pergerakan dari tim Falcon, tidak memberikan burung-burung keluar dari air dan kembali terbang tinggi. Dan terus diikat, ditahan, coba ditumbangkan oleh seorang Spray God. Dibiarkan dan diiniin ya, burungnya dibiarkan dingin di laut. Karena kalau burung dingin biasanya nggak bisa bangun, nggak bisa terbang. Ini apa? Ototnya itu dia Membeku. Membeku, iya. Membeku. Sayap-sayapnya membeku, jadinya nggak bisa terbang dia. Oke, teori baik dari seorang pastor. Cukup baik. Alright, kita balik lagi aja fokus ke gamenya. Karena sekarang dari Rico Infinity juga mereka tertahan. Sedikit berpapasan dengan Bigetron. Dan ini proses di mana tadi pemain dari Alpha 7 nyayur banget. Dead Ice mereka bungkam, Rat juga mereka bungkam, dan sekarang mereka bertahan dengan elimination yang cukup banyak. Tapi granat akan dilemparkan kembali segera meletup di bagian belakang Rico Infinity. Kena. Masih belum bisa ternyata damage yang untuk memulangkan 2 anggota Rico ke arah lobby. Iya, kena tapi masih kurang cukup. Damage yang diberikan juga oleh granat yang dilontarkan. Kayaknya berpindah menuju ke arah tim Bigetron. Dan mereka bakal coba untuk secure pinggir-pinggir circle. Coba perangin tim di pinggiran circle nih pasta. Dia mau nggak mau harus ngehajar Rico Infinity-nya dulu sih. Rico dihajar sama BTR, gue rasa itu udah ngebuat jalur mereka sedikit terbuka. Dan itu sebuah granat kah? Smoke ternyata yang dilempar. Pergerakan sudah mulai dibangun. Kali ini satu mobil bakal bergerak menuju ke tengah jalan. Mengambil supply. Trabas langsung bosku. Ini nekat banget dilakuin sama Prasteguh. Tapi dia berhasil touchdown. Ini bakal langsung direspon oleh pemain dari Alpha 7. Mendengar pergerakan yang mendekat menuju ke arah korban mereka. Direspon dengan granat yang sudah mulai dimasak dari satu anggota mereka, Revo, yang ada di bagian atas. Namun granatnya masih belum bisa korek menuju ke arah seorang Prasteguh. Tapi satu anggota mereka di bagian belakang sudah tertangkap dan sudah diamankan. Iya, kita bakal juga kan ada seorang Karilio kembali bakal bertempur. Tapi tampaknya first airdrop loot diambil oleh Gen Force. Betul. Untuk tim Bigetron pada game kali ini. 2
dua player tersisa tidak membuat mereka kalian nyari kesempatan juga dapetin duit tambahan. Ya betul sekali, tapi Luxi terjebak di bagian tengah jalan, terbuka dengan vision yang dipunya oleh pemain-pemain dari Alpha 7. Sementara Bigetron masih try hard banget untuk touchdown masuk ke dalam zona. Karena mereka satu-satunya tim dari 5 tim yang masih ada, dari 4 tim saat ini. Karena Prastegus sudah dipulangkan ke dalam lobby. Luxi mendapatkan tambahan pun di elimination untuk Bigetron. Saat ini 7 sudah dikumpulkan oleh Bigetron. Iya, Bigetron is Masuk fire. loh Dan mereka. 2 player Oh, lagi. oh. Tapi lihat dari Alpha 7 kembali mendapatkan target dari Indonesia. Itu ada tim BTR yang kembali dipretelin satu persatu anggota mereka. Ya ini susah banget sih sebenarnya untuk Bigetron sendiri. Karena mereka butuh bergerak di arah yang sangat open field. Dan hanya menyisakan Genfos seorang diri untuk saat ini di posisi dari Bigetron. The last man standing. Apakah Bigetron mampu untuk bertahan sampai mendapatkan WWCD di game yang ketiga ini? WWCD tentu menjadi satu opsi juga bagi tim Bigetron. Andaikan mereka pengen mendapatkan duit dan juga poin. Poin connect. yang berharga. Genfos masuk. lawannya kali ini membuat dari BTR bisa langsung mendapatkan check juga. Coba ngedefend dari area check yang memang tertutup. Tapi lihat dari tim lawannya sudah Nice mendapatkan try. memulangkan Bigetron ke arah lobby di hashtag 4. Ya betul, nice try banget buat Bigetron. Mereka berhasil finish di peringkat yang keempat untuk sementara ini. Tinggal berapa tim yang tersisa? 3 tim berarti. 3 tim kali ini Dan Pasar. Alpha 7 yang paling prima karena mereka punya 4 pemain yang tersisa. Oke, 3 tim, 9 pemain yang tersisa dan 4 berasal dari Kelihatan. tim Alpha 7. Cukup kelihatan. berbahaya, sudah kelihatan dan harus bertahan di bawah area rumah untuk tim 7 Seas kali ini. Ini bandel juga loh. Kalau dilihat dari Alpha 7 mereka nggak berdiam diri di bagian rumah floor, tapi mereka berani bergerak untuk mengganggu orang-orang yang terjebak di bagian teping bawah kompon mereka. Oke, kita bakal dari tim Alpha 7 mereka coba melakukan clearing dengan satu orang ada di sisi belakang lawannya. Apakah mereka bisa melakukan pengclearingan tuntas kepada semua orang-orang yang ngumpet di area kompon mereka? Ya, tinggal dicoba-coba dan terus dicoba. Karena sekarang Alpha 7 semakin menyebar. Karena kompon mereka sudah mulai ditinggalkan sedikit oleh zona yang ke-7. Dan dari arah tim 7C, mereka yang terlihat lebih bersabar dan tiba-tiba tembakan dari seorang Karyo berhasil mendapatkan satu orang dari tim Falcon dan sudah diamankan begitu saja Yosef. Bertambah lagi poin untuk Alpha 7 saat ini. Wah, kita bakal ditambahkan dari seorang Damar. Loh, Damar? Nge-push. What? Hah? Wah, Damar. Oke. Kita bakal lihat kayak ini tampaknya dari tim Alpha 7 bakal beradu juga dengan lawannya 7 Seas yang harus tepat di muka mereka. Langsung Jump shoot! langsung lempatin, tapi malah kenok.